Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota, yaitu Asep Giri Muharam, Rindi Wahyudin, Septia Salsabila, Yanto Sulaiman, dan yang terakhir saya sendiri, Rani Subariyah. Saya akan mempresentasikan materi mengenai korelasi dan regresi, dan juga mempraktikkan pengerjaan contoh soal korelasi dan regresi menggunakan perangkat statistik SPSS. Baik, tidak menunggu lama lagi, mari kita mulai ke pembahasan yang pertama. Di sini ada korelasi, yang merupakan analisis tentang hubungan suatu variabel independen dengan variabel lainnya, atau dependent. Korelasi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada korelasi positif, yang artinya tingkat hubungan antara variabel independen dan dependen menunjukkan hasil positif. Maksudnya ketika variabel independen mengalami perubahan, maka variabel dependen mengalami perubahan yang sejalan atau searah. Jika independen naik, dependen juga ikut naik. Dan yang kedua ada korelasi negatif. Artinya tingkat hubungan antara variabel independen dan dependen menunjukkan hasil negatif. Maksudnya ketika variabel independen mengalami perubahan, maka variabel dependen mengalami perubahan yang berlawanan atau tidak searah. Jika independen naik, maka dependen akan turun. Selanjutnya ada pedoman arti korelasi. Menurut Sugiono, sebagai bahan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan berikut. 0,00 sampai 0,199 memiliki arti sangat rendah, yaitu keterikatan yang ada dalam korelasi tersebut sangat rendah. 0,20 sampai 0,399 memiliki keterikatan rendah, 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,60 sampai 0,799 kuat, dan 0,80 sampai 1,000 sangat kuat. Korelasi juga terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama ada korelasi sederhana. Korelasi sederhana dapat didefinisikan sebagai hubungan yang keeratan antara dua variabel saja, di mana terdiri dari satu variabel independen atau bebas dan satu variabel dependen atau terikat. Dan yang kedua ada korelasi berganda. Korelasi berganda dapat didefinisikan sebagai hubungan atau keeratan antara dua variabel yang variabel ini dianggap sebagai variabel kontrol atau pengendali. Nilai korelasi berkisar antara negatif 1 sampai positif 1. Nilai yang mendekati negatif 1 atau positif 1 menyatakan hubungan makin kuat, sedangkan nilai yang mendekati angka 0 dikatakan memiliki hubungan lemah. Nilai positif menyatakan arah hubungan searah, atau jika X naik, maka Y akan naik. Sebaliknya, bila nilai Y yang dihasilkan negatif, maka menyatakan arah hubungan yang terbalik. Atau jika X naik, maka Y akan turun. Di sini ada rumus korelasi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam korelasi dengan keterangan X sama dengan variabel independen, Y variabel dependen, dan N jumlah data atau responden. Di sini juga ada contoh soal korelasi sederhana. Soalnya ialah seorang pemimpin perusahaan konveksi PNX ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kompensasi dan kinerja karyawan. Oleh sebab itu, ia menguji penelitian ini terhadap 15 orang terpilih secara acak. Analisislah kasus di atas dengan model pengerjaan SPSS pada alpha sama dengan 5% dan jelaskan artinya. Baik, di sini saya akan mulai mengerjakan contoh soal korelasi sederhana menggunakan statistik SPSS ya. Dan ini untuk tampilan SPSS-nya seperti ini. Dan kebetulan saya sudah mengcopy data yang sudah ada tadi di soal, lebih tepatnya di materi. Dan untuk langkah pertama, kita harus copy dulu data yang sudah ada. Seperti ini, lalu kita copy.
Dan kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Lalu kita masuk ke data view dan paste di sini. Setelah seperti ini, baru kita masuk ke variable view dan ganti namanya menjadi yang pertama ada kompensasi dan yang kedua itu ada kinerja. Setelah namanya diubah seperti ini, maka kita masuk ke analis dan cari correlate, lalu pilih brevet. Setelah seperti ini, kita pindahkan kompensasi dan kinerja ke variabel. Jangan lupa untuk person, to child, dan flex signifikannya harus dicentang seperti ini atau ada tanda seperti ini. Lalu kita klik OK, dan ini hasilnya. Dari hasil perhitungan menggunakan korelasi person, menghasilkan nilai hubungan kompensasi dengan kinerja karyawan yaitu 0,988, yang artinya hubungan kompensasi dengan kinerja karyawan sangat kuat. Dengan hubungan positif, artinya terdapat hubungan searah ketika kompensasi naik, maka kinerja karyawan akan naik. Dan nilai SAIG-nya 0,00 di sini. Karena nilai SAIG 0,000 lebih kecil dari 0,05, dan 0,05 itu tadi merupakan alfa 5% yang ada di soal. Jadi kalau kita desimalkan, maka akan menjadi 0,05. Dan 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan signifikan secara kompensasi dengan kinerja karyawan. Ini untuk contoh pengerjaan yang pertama. Kita kembali lagi ke materi. Oh iya. Dan ini untuk contoh soal korelasi sederhana ya. Dan untuk korelasi sendiri tadi terbagi menjadi dua, yaitu korelasi sederhana dan berganda. Maka dari itu, kita buka atau kita kerjakan untuk contoh soal yang kedua. Kita pakai yang ini aja, karena saya lupa untuk menulis soal di PowerPoint, maka saya ambil dari sini saja. Untuk yang kedua ialah contoh korelasi berganda. Untuk caranya hampir sama seperti tadi, kita copy paste. Seperti ini, lalu kita masuk ke data view, kita paste lagi di sini. Lalu kita kembali ke variable view untuk mengubah namanya. Yang pertama itu kan ada kompensasi, dan yang kedua itu ada motivasi. Masih sama seperti tadi, kita masuk ke analis, lalu correlate, dan brevet. Nah itu kita pindahkan lagi kompensasi, motivasi, dan kinerja ke dalam variabel. Lalu klik OK. Dan ini langsung. Dari perhitungan tersebut, dihasilkan nilai hubungan kompensasi yaitu 0,988, masih sama seperti tadi ya. Yang artinya hubungan kompensasi dengan kinerja karyawan sangat kuat. Dengan arah hubungan positif, artinya terdapat hubungan searah ketika kompensasi naik, maka kinerja karyawan akan naik. Dan nilai SAIG-nya juga masih sama seperti tadi, yaitu 0,000, karena nilai SAIG-nya 0,000 lebih kecil dari 0,005, maka H0 ditolak, artinya terdapat hubungan signifikan antara kompensasi kinerja karyawan. Dan untuk hubungan motivasinya, dengan kinerja karyawan yaitu 0,165. Ini, 0,165. Artinya hubungan kompensasi dengan kinerja karyawan sangat rendah.
Dengan arah hubungan negatif, artinya terdapat hubungan tidak searah ketika motivasi naik, maka kinerja karyawan akan turun. Dan nilai Z-nya 0,556, 0,556 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya, tidak terdapat hubungan signifikan antara motivasi dan kinerja karyawan. Ini untuk contoh yang korelasi berganda. Dan ini korelasi sederhana, ini korelasi berganda. Nah, itu kita kembali lagi ke materi. Dan yang selanjutnya ada regresi. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dan variabel yang lain. Variabel penyebab disebut dengan bermacam-macam istilah, yaitu variabel penjelas, variabel eksplanatorik, variabel independen, atau secara bebas, variabel X, karena seringkali digambarkan dalam grafik sebagai absis atau sumbu X. Variabel terkena akibat dikenal sebagai variabel yang dipengaruhi, variabel dependen, variabel terikat, atau variabel Y. Kedua variabel ini dapat merubah variabel acak, tetapi variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel acak. Dan analisis regresi ini juga merupakan salah satu analisis yang paling populer dan luas pemakaiannya. Analisis regresi dipakai secara luas untuk melakukan prediksi dan ramalan, dengan penggunaan yang saling melengkapi dengan bidang pembelajaran mesin. Analisis ini juga digunakan untuk memahami variabel bebas, mana saja yang berhubungan dengan variabel terikat, dan untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan tersebut. Seperti korelasi tadi, regresi juga terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama adalah regresi sederhana, yang dapat didefinisikan sebagai pengaruh antara dua variabel saja, yang terdiri dari satu variabel independen atau bebas, dan satu variabel dependen atau terikat, dan juga digunakan untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan atau prediction. Rumus persamaan regresi sederhana dapat dijabarkan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah Bx. Dengan keterangan, Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, A sama dengan konstanta. Apabila nilai X sebesar 0, maka Y akan sebesar A atau konstanta. Dan B merupakan koefisien regresi atau nilai peningkatan dan penurunan. Dan selanjutnya ada regresi yang merupakan dari dua variabel yang terdiri dari dua atau lebih variabel independen atau bebas, dan satu variabel dependen atau terikat, dan juga digunakan untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan atau prediction. Rumus persamaan regresi berganda dapat dijabarkan sama dengan A tambah B1 X1 ditambah X2 dan seterusnya. Dengan keterangan Y sama dengan variabel dependen, X2 merupakan variabel independen, A sama dengan A apabila nilai X sebesar 0, maka Y akan sebesar A atau B1 dan B2 merupakan koefisien regresi nilai peningkatan atau penurunan. Dan untuk selanjutnya ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi biasa digunakan untuk perhitungan dalam regresi tadi. Dan untuk pengertiannya, menurut Purwanto dan Susilastuti, koefisien determinasi yang sering disimbolkan dengan pada prinsipnya mengukur seberapa besar kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen. Jadi, koefisien determinasi sebenarnya mengukur besarnya persentase pengaruh semua variabel independen dalam model regresi terhadap variabel dependennya. Besarnya nilai koefisien determinasi berupa persentase yang menunjukkan persentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Apabila nilai koefisien determinasi dalam model regresi semakin kecil atau mendekati 0, berarti semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependennya. Atau dengan kata lain, nilai semakin mendekati 100%,
Berarti semua variabel independen dalam memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependennya, atau semakin besar pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun rumus koefisien determinasi sebagai berikut. 2 kali KP kali RX sama dengan 100%, dengan keterangan KP sama dengan nilai koefisien determinasi dan R pangkat 2, R2 atau R pangkat 2 merupakan nilai koefisien korelasi. Dan dari kedua bentuk regresi tadi, kita akan mulai dengan contoh sederhana lagi ya. Untuk soalnya, kita ambil sama seperti tadi, menggunakan data ini, sama seperti korelasi. Karena sama ya, jadi korelasi sederhana, sedangkan ini regresi sederhana. Yang dikerjakan dengan cara yang seperti tadi, kita buat file barunya. Nah, seperti ini kita masuk ke data view dan paste di sini. Lalu masuk ke variabel view, lalu ubah lagi namanya seperti tadi. Yang pertama itu ada kompensasi, dan yang kedua itu ada kinerja. Nah, seperti ini kita masuk lagi ke analisis dan pilih regression. Lalu pilih linear. Setelah tampilan seperti ini, kita masukkan kinerja ke dependent dan kompensasi ke independent. Selanjutnya klik OK, dan ini hasilnya. Dari hasil perhitungan sederhana menghasilkan hasil perhitungan menunjukkan nilai di sini negatif 3,589 dan betanya 1,281. Dengan demikian, bersama regresi Y sama dengan A tambah BX atau negatif 3,589 ditambah 1,281X. Ini berarti variabel X mempunyai pengaruh dengan variabel Y dengan arah perubahan positif. Artinya bahwa apabila kompensasi mengalami kenaikan sebesar 1 poin, maka kinerja karyawan akan mengalami kenaikan sebesar 1,281 poin. Dengan kata lain, apabila variabel kompensasi semakin tinggi, maka variabel kinerja karyawan akan semakin tinggi. Dan untuk selanjutnya ada uji signifikan berdasarkan ketentuan yang telah dikemukakan sebelumnya, di mana diperoleh T hitung sebesar 22,782 dan derajat bebas N dikurang 1 atau 15 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 13. Maka diperoleh angka T tabel kurang lebih 2,160 sehingga T hitung lebih besar dari T tabel dan sign-nya itu 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya H0 ditolak dan HA diterima. Maka terdapat pengaruh signifikan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, hipotesis yang dapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan dapat diterima. Dan untuk perhitungan koefisiensi dapat diketahui bahwa nilai koefisien untuk koefisien determinasinya, berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,988. Artinya korelasi antara kompensasi kinerja berada pada kategori sangat kuat.
Nilai koefisien determinasi atau R pangkat 2 diperoleh nilai sebesar 0,976. Artinya ada pengaruh antara variabel kompensasi terhadap kinerja sebesar 97,6%. Sedangkan sisanya 2,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak peneliti libatkan dalam penelitian ini. Itu termasuk contoh yang ketiga. Dan sekarang kita masuk contoh yang keempat. Kita baru letak barunya. Dan kita gunakan data yang tadi lagi. Ini merupakan regresi berganda. Pertama copy dulu datanya, lalu kita masuk lagi ke aplikasi SPSS. Kita masuk ke data view, lalu paste di sini, dan kembali ke variable view, lalu ubah namanya menjadi yang pertama ada kompensasi, dan yang kedua ada motivasi, dan yang ketiga ada kinerja. Setelah seperti ini, kita langsung masuk ke analisis dan pilih regression, lalu linear. Untuk kinerja, kita masukkan ke dependent dan kompensasi ke independen, juga motivasi ke independen. Lalu klik OK, dan ini hasilnya. Dari hasil perhitungan menunjukkan nilai negatif 0,5811 dan betanya 1,286 untuk kompensasi dan 0,27 untuk motivasi. Dengan demikian persamaan regresi Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 atau negatif 5,811 ditambah 1,286X1 ditambah 0,027X2. Ini berarti variabel kompensasi dan motivasi mempunyai pengaruh dengan variabel kinerja dengan arah perubahan positif. Artinya bahwa apabila kompensasi dan motivasi mengalami kenaikan sebesar 1 poin, maka kinerja karyawan akan mengalami kenaikan sebesar 1,286 poin untuk kompensasi dan 0,027 untuk motivasi. Dengan kata lain, apabila variabel kompensasi dan motivasi semakin tinggi, maka nilai variabel kinerja karyawan akan semakin tinggi. Untuk uji signifikannya, hitung untuk variabel X1 sebesar 21,783 dan derajat bebasnya N dikurang 1 atau 15 kurang 2 dikurang 1 sama dengan 12. Diperoleh angka T tabel kurang lebih 2,179, sehingga T hitung lebih besar dari T tabel dan sainnya 0,00, lebih kecil dari 0,05. Artinya H0 ditolak dan HA diterima. Maka terdapat pengaruh signifikan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan dapat diterima. Dan untuk T hitung pada variabel X2 sebesar 0,471 dan derajat bebasnya masih sama 12, sehingga diperoleh angka T tabelnya kurang lebih 2,179, sehingga T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai sainnya 0,646, lebih besar dari 0,05. Artinya H0 diterima dan HA ditolak. Maka tidak terdapat pengaruh signifikan motivasi terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan ditolak. Dan untuk F hitung sebesar 244,089 dan derajat bebasnya masih sama yaitu 12, diperoleh angka T tabel kurang lebih 3,885, sehingga F hitungnya lebih besar daripada F tabel dan nilai sainnya di sini 0,00, lebih kecil dari 0,05, artinya H0 ditolak dan HA diterima. Maka terdapat pengaruh signifikan kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa
prestasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan bisa diterima. Untuk koefisien determinasi, berdasarkan hasil perhitungan yang dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,988. Artinya korelasi antara kompensasi dan kinerja berada pada kategori sangat kuat. Nilai koefisien determinasi atau R pangkat 2 diperoleh 0,976. Dan artinya ada pengaruh antara variabel kompensasi dan motivasi terhadap kinerja sebesar 97,6%. Sedangkan sisanya 2,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak pernah dilibatkan dalam penelitian ini. Itulah contoh-contoh pengerjaan soal korelasi dan regresi yang menggunakan perangkat statistik SPSS versi berapa ini? Versi 26. Dan kembali lagi ke materi. Ini untuk referensi bisa dilihat dan saya ambil dari materi yang ada, dan untuk kesimpulan yang bisa ditarik ialah korelasi merupakan analisis tentang hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya yang terbagi menjadi dua jenis korelasi, yaitu korelasi positif dan negatif. Selain korelasi, juga mempunyai dua bentuk. Yang pertama ialah korelasi sederhana dan korelasi berganda. Analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dan variabel yang lain. Analisis ini juga merupakan salah satu analisis yang paling populer dan luas pemakaiannya. Analisis regresi dipakai secara luas untuk melakukan prediksi dan ramalan dengan penggunaan yang saling melengkapi dengan bidang pembelajaran mesin. Analisis ini juga digunakan untuk memahami variabel bebas mana saja yang berhubungan dengan variabel terikat dan untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan tersebut. Tidak hanya korelasi, regresi pun terbagi menjadi dua bentuk, yaitu regresi sederhana dan berganda. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.